hakim di Indonesia ini lebih banyak bertindak sebagai semi prosecutors. Jadi juru bicaranya prosecution itu sendiri itu di sana. Nah, itulah sebabnya maka suap ya di pengadilan itu nggak bisa dihindari. Kembali dalam kasusnya Tom dan kemudian kasusnya Hasto, itu kalau itu diteruskan akan juga mengganggu kepercayaan publik pada pemerintahnya Pak Prabowo. Ya, kalau saya tidak percaya kepada jaksanya, saya tidak percaya kepada polisinya, percaya kepada hakimnya, tapi presidennya diam, kan at the end kan gitu ya. Nah, apakah nanti di pemilihan, nanti di ujung pemerintahannya, atau di tengah-tengahnya kan kita nggak tahu kan gitu ya. Selama politik tidak sehat, ya, selama politik tidak punya wawasan, ya, yang seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 45, yaitu yang sesuai dengan cita hukum Undang-Undang Dasar 45 itu rule of law bukan by law, maka selama itu pula tidak akan ada perbaikan. Selama itu pula tidak akan ada perbaikan. Artinya kita akan mengarah kepada siapa yang kuat, itulah yang menang. Betul. Dan tidak ada lagi keadilan. Betul. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. 17 Agustus 2025 Indonesia akan merayakan 80 tahun kemerdekaannya. Merdeka adalah cita-cita dari bangsa ini. Tapi apakah betul negara ini sudah merdeka? Merdeka dari apa? Ketika korupsi masih merajalela, ketika kemiskinan juga masih cukup banyak, meskipun ada berbeda versi antara versi Bank Dunia dan versi BPS. Back to BDM kali ini akan membicarakan dan melihat Indonesia apakah betul sudah merdeka dari sisi hukum. Telah bersama saya seorang dosen dari Universitas Indonesia dan juga Ketua Umum Peradi, Luhut MP Pangaribuan, yang baru saja saya menerima buku. Judulnya adalah David versus Goliat, ketika advokat Yap Diam Hin menghadapi sistem peradilan pidana belum terpadu. Berbicara soal Yap Diam Hin adalah berbicara soal advokat yang ideal. Bahkan dia mengatakan kalau ingin menang perkara, jangan milih saya. Itulah ungkapan dari Yap. Saya ingin ngobrol dengan Bang Luhut. Bang, pertanyaan saya adalah, adakah Yap Diam Hin sekarang advokat seideal Yap Diam Hin? Mestinya ada ya. Artinya kita harus percaya bahwa ada ya. Tapi belum muncul. Belum muncul. Belum muncul. Atau mungkin belum lahir, jangan-jangan. Tapi yang pasti sih belum ada saya lihat ya. Karena memang Yap ini role model. Role model. Itu role model. Role model maksudnya begini. Dia kerelaannya tinggi untuk mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan umum. Karena Pak Yap ini dalam kasus yang saya ungkapkan dalam buku ini, dia ditahan kan. Dia tahan ketika penyidikan, pengadilan, kemudian dia bebas di Mahkamah Agung. Dan dia nggak gentar. Itu hanya dengan kata-kata atau pernyataan dalam pledoinya bahwa perkara ini menjadi perkara karena kliennya itu nggak mau diperas. Itu jaksa tinggi dan jenderal polisi. Itu marah besar, tersinggung kan itu ya. Kemudian kalau istilah sekarang itu namanya kriminalisasi. Dan pertama-tama dia ditahan. Jadi kalau ini betul-betul kriminalisasi karena dia komunis katanya, Baperki. Itu dia waktu pertama kali ya, dia tahannya. Dan ternyata salah kan. Pada saat dibuka dokumen ya di Konstituante,
dia udah pisah dengan Ui Chutat. Karena perbedaan pendapat itu ya tentang bagaimana menjalankan Baperki. Menurut dia Baperki itu bukan soal-soal ekonomi, bagaimana politik, tapi soal-soal kewarganegaraan, soal-soal individual lah. Bagaimana Tionghoa itu adalah juga bangsa Indonesia. Pecah kan? Dan kemudian dimunculkan di pengadilan fakta ini dan juga pernyataan-pernyataannya jauh dari komunis. Nah itulah kemudian mungkin ditahan luar dia setelah itu. Oke. Ya. Itu berarti 67 kan itu? Kalau Ini baca. 67. Ini 67. Tahun 67. Artinya kriminalisasi. Kriminalisasi. Itu sudah terjadi sejak tahun 67 juga? Sudah terjadi dari zaman dulu, karena itu masuk akal. Karena kalau peradilan kan yang disebut inkusitorial, ya. Jadi peradilan kita itu, peradilan artinya mulai dari penyidikan sampai ke pengadilan, itu pada kekuasaan. Jadi intinya pada kekuasaan. Baru kan setelah berkembang KUHP yang sekarang mulai adalah jangan melulu kekuasaan, harus ada due process of law dan seterusnya. Artinya kalau sekarang kemudian ramai kemudian dibicarakan lagi soal kriminalisasi, itu artinya kan hukum ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Ya, kepentingan macam-macam, tidak hanya politik, juga ekonomi. Karena suapnya juga kan ada kan ekonomi di sana. Karena apa? Dalam buku ini saya sengaja garis bawahi sistem peradilan terpadu. Ya, sistem terpadu. Artinya pendekatan hukum itu jangan by person itu ya, jangan by kekuasaan atau by yang memegang kekuasaan, tapi harus sistem. Jadi dengan kata lain harus impersonal, imparsial, objektif, dan itu tidak terjadi. Nah, zaman Orde Baru itu jelas, ya, karena itu jelas. Karena konsepnya yang disebut inkusitorial itu adalah bahwa negara itu pasti baik. Kamu nggak usah curiga. Jadi dengan kata lain, jaksa, hakim, ya, dan polisi yang menjalankan kekuasaan negara pasti baik. Dia tidak akan membuat luka, membuat sengsara, kan begitu konsepnya kan gitu. Dan ternyata salah, karena negara itu kan dijalankan orang. Orang-orang ini kan juga bisa hilap kan gitu, punya kepentingan dan lain sebagainya. Nah itu yang dirubah dengan KUHP sebenarnya, tapi juga gagal. Nah itulah sebabnya saya lihat banyak kita politik hukum kita itu setengah hati ya. Mau berbuat, tapi ternyata nggak terjadi ya. Maka secara struktural itu belum ada yang berubah. Dari konsep peradilan pada zaman Orde Lama, ketika Daniel Eslave bilang bahwa kekuasaan peradilan kita, kekuasaan kehakiman kita itu hanya berlomba-lomba mengumpulkan kekuasaan. Jadi bagaimana to have more, bukan to be more. Itu yang dikatakan oleh Daniel Eslave kan dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia. Makanya dulu sempat Ketua Mahkamah Agung malah jadi menteri kan, zamannya Profesor Wiryono Projodikoro waktu zaman Orde Lama kan itu. Jadi karena mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan itu tidak terkontrol, simpel aja. Kan sudah menjadi tidak hanya dalil umum, keyakinan umum. Di mana ada kekuasaan yang besar, di situ pasti terjadi korupsi. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu masih diteruskan secara struktural sampai sekarang. Kalau 67 sudah terjadi kriminalisasi dalam konteks IAP gitu kan. Dan sekarang kalau masuk kepada wilayah-wilayah yang kontemporer gitu kan, seperti dalam kasusnya Tom Lembong, dalam kasusnya Hasto, itu juga kemudian dituding, kemudian terjadi kriminalisasi karena kekuatan politik, karena background politik, kemudian dilakukanlah persekusi terhadap kedua dan kemudian diabolisi dan diamnesti oleh Presiden Prabowo. Bang Luhut melihat ini budaya hukumnya memang masih seperti itu atau gimana? Tidak hanya budaya hukumnya, substansi hukumnya juga. Jadi tidak hanya budaya hukum, tapi substansinya hukum. Nah, ambil misalnya contoh ya. Substansi hukum dari peradilan itu adalah independensi. Makanya kan ada istilah independence of the judiciary, ya. Jadi dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu independen. Nah, kekuasaan kehakiman itu kan dijalankan hakim dan fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Siapa mereka? Polisi, jaksa, advokat.
Ini fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Karena mereka fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, mereka harus independen. Pertanyaannya sekarang, apakah independensi itu secara substansial, artinya dalam perundang-undangan yang ada, itu diterjemahkan secara tepat, secara benar, konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45? Jawabannya enggak. Nah, apalagi aparatnya. Ini kan undang-undangnya, ini orhannya. Nah, kalau kita bicara misalnya kepolisian, itu kan di bawah presiden, karena dia langsung bertanggung jawab ke presiden. Kalau ada politik, ya kepentingan politik yang berkaitan dengan presiden atau kepresidenan, langsung atau tidak langsung, kan dengan mudah dia mengatakan sesuatu. Jaksa Agung juga sama, Kejaksaan Agung juga sama, bahkan Mahkamah Agung pun demikian. Nah, oleh karena itu ketika saya lihat jajaran Mahkamah Agung berfoto ya di istana kan gitu ya, seperti kabinet kan gitu, saya melihat bahwa itu sebenarnya yang ada di dalam hati yang paling jauh sana, ya bahwa Mahkamah Agung itu juga bagian dari presiden kan gitu. Ya walaupun teorinya dia kepala negara dan sebagai kepala eksekutif, itu kan nggak bisa dibedakan secara tegas. Nah, jadi dengan kata lain, independensinya itu nggak berubah, baik secara substansial maupun secara kultural. Nah, itu yang terjadi. Kalau kembali dalam kasusnya Tom Lembong yang kemudian divonis 4,5 tahun penjara dan kemudian diabolisi oleh presiden. Abolisi ini sebuah hak prerogatif dari presiden untuk menghentikan proses hukum, tapi itu mencampuri urusan peradilan nggak sebenarnya? Oh ya, ya. Jadi kalau dalam teori hukumnya adalah itu intervensi terhadap peradilan, tapi yang dibolehkan oleh konstitusi. Kan Undang-Undang Dasar yang mengatakan pasal 14 kan, presiden boleh, ya karena dia dalam posisinya sebagai kepala negara. Jadi kalau secara konstitusional itu memang intervensi tapi yang dibolehkan. Nah, tinggal kan pertanyaannya adalah bagaimana diaplikasikan. Apakah ada favoritisme, apakah ada selektif, ya, apakah memang untuk tujuan hukum itu sendiri, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang perlu diuji. Kalau itu memang universal itu, jadi boleh presiden itu mengampuni kan itu ya. Artinya kesepakatan kita ketika membangun negara ini kan demikian kan, itu ada dalam Undang-Undang Dasar kan gitu. Oke, tapi gini logiknya, kalau kemudian Tom Lembong kemudian sebagai menteri kemudian diabolisi, intervensi yang dibenarkan secara konstitusional, tapi kan ada orang lain yang prosesnya tetap berjalan sebetulnya. Apakah ini tidak menimbulkan gugatan terhadap equality before the law? Itulah, ya. Khususnya memang ini kan agak spesifik kasus ya. Kalau ketika undang-undang itu melihat individual kan, perorangan. Ternyata ini kan ada penyertaan sehingga ada orang-orang lain kan gitu ya yang turut serta melakukan tindak pidana. Artinya mereka ini sama-sama sebagai pelaku kan gitu. Jadi ada beberapa orang. Lah kenapa satu orang ini kan yang akan diabolisi kan gitu. Memang pertimbangannya sih individual sih, personal. Bukan kasus. Ya, dalam hal ini ya, bukan kasus, tapi itu personal. Ya, bukan kasusnya. Walaupun ada juga bisa kasus, misalnya dalam konteks amnesti. Kan ada amnesti individual, ada amnesti umum kan. Jadi dulu pernah kita praktekkan saya kira amnesti umum ya. Oke. Katakanlah pemberontakan ya di satu wilayah itu bisa di amnesti umum. Ya, jadi artinya berlaku kolektif, tapi secara umum adalah memang individual, itu personal memang. Tapi gimana? Kan undang-undang soal abolisi dan amnesti kan sudah lama ya, tahun 54 atau baru, nggak pernah ada pembaharuan apapun gitu. Apakah memang tidak perlu dipikirkan ke depan? Bagaimana hak pasal 14 konstitusi itu kemudian dieksekusi secara benar? Ada yang memang diberikan abolisi, ada yang diberikan amnesti, bagaimana prosedurnya agar tidak menghindarkan favoritisme gitu kemudian. Ya betul, karena itu konteksnya dulu undang-undang darurat kan, ya ketika konstitusi res ya, konteksnya waktu itu kan adalah dulu kan di Jogja kan itu ya, pemerintahan, terus kemudian
di sana sini masih ada pro dan kontra, sehingga lahir kan undang-undang itu ya, undang-undang darurat itu tahun 54. Dan kalau lihat di pasal 2 kalau saya tidak salah, itu harus Mahkamah Agung untuk memilah kan gitu ya, untuk memilah apakah ini amnesti, apakah abolisi, dan siapa yang berhak untuk mendapat ya, dan seterusnya. Jadi ada katakanlah satu proses yang harus diikuti ya. Nah sekarang setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 kan dikatakan itu prerogatif presiden. Nah supaya presiden itu tidak semena-mena, artinya kan seperti contoh kasus Lembong itu tadi, selain Lembong kan ada lagi yang lain kan gitu ya. Dalam perkara yang sama kan gitu ya, karena diperluas siapa pelaku dengan satu penyertaan. Jadi yang dirasakan sebagai favoritisme kan gitu ya, udah kasusnya ditutup dong, semua kan begitu. Maka memang perlu direfleksikan di dalam undang-undang. Artinya aspirasi dari rakyat itu bagaimana kan gitu kan. Itu kan artinya kalau dalam undang-undang kan itu jangan pikiran presiden sendiri kan ini kan langsung kepres saja kan itu kan. Tapi kalau dalam undang-undang sudah ada parameter, sudah ada batasan-batasan, maka mungkin akan terasa lebih adil kan gitu, ya, lebih pasti dan lebih adil kan gitu. Karena kan rumusannya kan abolisi diberikan setelah mendapat pertimbangan DPR. Tapi DPR itu siapa? Ya sebenarnya kalau umum ya DPR itu rakyat kan sebenarnya kan, aspirasi kan gitu ya. Tapi ya banyak pengamat-pengamat lah, karena setelah DPR katanya khususnya di Indonesia dia putus hubungannya dengan rakyat katanya. Dia menjadi bagian dari pemerintahan ya, apalagi kalau pemerintahan sekarang ini kan koalisinya koalisi pemerintah kan gitu ya. Akhirnya lebih bisa dipertanyakan kan gitu. Jadi memang harus hati-hati ya. Dan terasa mulai ada yang mengatakan, loh kenapa kok selektif law enforcement kan gitu kan, ini pemerintah kenapa nggak diberikan kepada yang lain. Tapi untuk amnesti kan diberikan 1.000 sekian orang ya. Walaupun mungkin karena di mix up dengan remisi kan. Karena memang setiap tanggal 17 Agustus ada remisi umum. Mungkin dimasukkan ke sana supaya kemudian selective legal enforcement-nya itu tidak kelihatan barangkali ya. Tapi mungkin udah komunikasi politik. Tapi mungkin supaya tidak terasa ya, bukan mungkin. Sebaiknya supaya tidak terasa atau dirasakan selektif ya, ada favoritisme dan lain sebagainya, memang harus segera dibuat undang-undang itu ya. Karena kan begini, ketika permintaan untuk meminta pertimbangan DPR untuk memberikan abolisi, itu kan DPR sedang reses sebetulnya. Oh timingnya, sedang reses. Reses dan kemudian dia diputuskan oleh Wakil Ketua DPR, Ketua Komisi 3, ada juga beberapa anggota Komisi 3. Sehingga kalau ke depan, memang kan gini juga perlu dipikirkan, who is DPR itu. Saya nggak tahu kalau itu ketika reses ya, ketika dia... kalau betul begitu dia cacat prosedural dong, cacat formil dong kalau begitu ya. Iya, jadi saya bertanya kepada anggota DPR bagaimana terjadinya. Ya saya juga nggak tahu, nggak pernah surat itu nggak pernah dibacakan. Surat itu DPR juga tidak fraksi-fraksi DPR juga tidak pernah ditanya. Hanya mungkin ada pertemuan di level pimpinan DPR lah. Apakah pimpinan DPR itu DPR? Tapi DPR juga diam karena pasti dalam saya belum lihat kepresnya kan. Pasti setelah menimbang DPR kan gitu kan. Padahal di DPR itu cara mengambil keputusan kan ada prosedurnya kan gitu, karena di sana ada fraksi-fraksi, ada komisi kan gitu ya. Untuk sampai kepada satu kesepakatan ya. Ya itu karena ketiadaan undang-undang itu tadi. Iya, jadi memang karena ketiadaan undang-undang soal amnesti dan abolisi yang diharuskan meminta pertimbangan DPR. Cara pengambilan keputusan DPR pun kemudian juga tidak terlalu jelas bagaimana mengambil keputusan, sehingga ya orang yang mengatasnamakan DPR lah kemudian yang memutuskan setuju, kira-kira menjadi begitu gitu loh. Jadi cacat formil ya. Tapi mungkin ya kenapa reaksi tidak begitu tinggi ya? Karena memang kasus ini terasa kalau bahasa sekarang kriminalisasinya. Saya kan mengilustrasikan itu dengan istilah ada keadaan yang disebut judicial caprice itu ya, kalau ingat judicial caprice ya. Jadi seketika saya nggak percaya pada penegak hukum dan hukum itu.
justru karena perbuatan mereka, justru karena tindakan mereka. Yang saya sebutkan dalam studi sistem peradilan pidana dan kriminologi itu kan ada yang namanya judicial caprice. Jadi seketika nggak percaya, loh, kok memberantas korupsi, tapi kok saya dipaksa korupsi kan gitu. Nah, misalnya saya lihat ada di TikTok tadi ya, di Batam ya, ada teriak-teriak orang. Kalau pakai kamar itu harus bayar, yang kamar nomor 1 juta per 2 jam. Kalau kamar nomor ini 6 juta per 2 jam. Nah, sebelumnya di Jawa Tengah juga kan ada. Nah, ya kan sebelumnya kan sudah kedengaran bahwa termasuk tersangka atau terdakwa tipikor itu harus bayar kos-kosan bisa puluhan juta kan itu sampai terjadi. Nah, sekarang orang-orang ini semua yang suruh harus membayar itu, sementara pidato katakanlah di penyidikan, di pengadilan, korupsi harus diberantas, korupsi harus diberantas. Tapi dia sendiri pada saat yang sama harus membayar suap kan gitu. Saya nggak percaya. Kamu ngomong kosong aja kamu. Itu yang disebut contoh sederhananya judicial kan ada lagi yang lebih besar. Nah, memang kasus itu terasa kriminalisasinya, kekecewaan publik itu besar. Nah, ini karena menyangkut tokoh-tokoh besar, mungkin pemerintah menyadari ini bahaya nih. Makanya kan kemudian cepat-cepat itu diberikan sampai cacat prosedural kan, cacat formil kan. Kalau disebut DPR itu kan tidak pimpinan kan, kan speaker kan mereka. Itu bukan DPR dalam arti yang sebenarnya kan adalah fraksi-fraksi itu kan yang mewujud di komisi-komisi kan. Prosesnya kan harus ada di sana dan seterusnya dan seterusnya. Iya, karena kan itu justru ketika itu diputuskan, salah seorang anggota DPR tuh komplain, minimal mengirim WA kepada saya, itu diputuskannya kapan kok? Saya tidak tahu. Saya anggota Komisi 3 DPR gitu loh. Artinya kan ada sebuah prosedur yang Tapi mungkin jangan-jangan kalau dia nggak nanya fraksinya, udah setuju belum ketua fraksinya? Ya nggak tahu. Ketua kelompok fraksi. Ini kan kita bicara soal mekanisme pengambilan keputusan. Tapi yang pasti kan nggak ada secara publik setelah itu keluar yang mengatakan fraksi kami belum pernah ditanya kok. Ya nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada juga yang bertanya. Artinya dia berarti setuju juga. Ya nggak ada juga. Jadi ini kan menjadi seharusnya institusional, menjadi personal kan sebetulnya. Dan itu memang tantangan kita yang terberat ya kalau kita bicara secara umum konteks penegakan hukum kan asas itu baik dalam undang-undang kekuasaan kehakiman maupun juga dalam KUHP bahwa peradilan jadi artinya udah penegakan hukum itu harus impersonal, tidak personal, imparsial, jangan parsial, fair dan objektif. Ini ajaran ini, dogma ini kan. Jadi tidak hanya di dalam KUHP, tapi ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman turunan langsung dari Undang-Undang Dasar 45. Dan memang di sini persoalan kita, saya kira sekarang ini. Kalau untuk melihat ya, baik tadi substansinya maupun budayanya ya, strukturnya juga ya, organ-organ penegak hukum yang ada di sana. Oke. Lalu kalau berkelanjutan dari kasusnya Tom Lembong, kemudian Tom Lembong melaporkan 3 hakim ini ke Komisi Yudisial dan Tom juga sudah datang Komisi Yudisial menjelaskan. Ini sebuah mekanisme check and balance yang cukup bagus sebetulnya. Oh iya, tapi kasuistik kan gitu, karena itu kan untuk memperkuat dia dikriminalisasi kan. Kok itu diteruskan ya? Mestinya kan hakim itu yang disebutkan sebagai benteng terakhir ya kan selalu disebut benteng terakhir dari proses peradilan. Kan masuknya ke pengadilan itu kan melalui penyidikan, pra penuntutan, baru kemudian penuntutan kan di pengadilan. Jadi hakim itu mestinya jangan bertindak sebagai semi prosecutors. Jadi istilahnya dalam literatur semi prosecutors, artinya meneruskan yang sudah dibuat dalam BAP, yaitu tindakan penyidikan dan pra penuntutan. Jadi mestinya dia itu harus benteng terakhir. Jadi mestinya dia harus katakan stop kamu kriminalisasi. Ini kriminalisasi. Jadi dengan kata lain dalam tahap eksepsi mestinya itu sudah harus didismiss. Ya harus didismiss. Nah, cuma memang karena jadi ada budaya tadi substansinya menjadikan hakim itu seperti terbelenggu. Jadi dia tetap menjadi bagian dari prosekusi itu. Prosekusi bagian dari praadjudikasi itu. Jadi dia sebenarnya hakim di Indonesia ini lebih banyak bertindak sebagai semi prosecutors. Jadi juru bicaranya prosecution itu sendiri itu di sana. Nah, itulah sebabnya maka suap
ya di pengadilan itu nggak bisa dihindari. Karena justru ya disadari atau tidak disadari atau terpaksa atau volunteer ya. Tapi saya melihat memang karena sistemnya itu membuat dia menjadi semi prosecutor, maka nggak ada jalan lain berbicara dengan dia kecuali suap kan begitu ya. Kalau kamu berdebat misalnya melalui pledoi, eksepsi, rekusitor, itu sering nggak nyambung, nggak ada dialog. Mestinya nih harus ada dialog, itu nggak nyambung. Itu nggak nyambung. Nah, yang penting bahwa propor udah dikasih eksepsi, kasih pledoi, ya sudah cukup kan begitu. Tapi dia teruskan yang ada di sini. Nah, sekarang bagaimana meruntuhkan ini? Makanya kemudian muncul itu mulai lobis-lobis gitu ya. Kalau bahasa syaratnya calo-calo, ya Rikard Jarov. Sebelumnya kan juga pejabat-pejabat tinggi di Mahkamah Agung kan ada. Menjelaskan 1 triliun 50 kilogram emas, apa tuh penjelasannya itu? Artinya itu memang itulah prakteknya kan, itulah yang terjadi pendekatannya ya yang di dalam peradilan itu. Jadi nggak bisa lihat semata-mata ya orang yang menyuap itu adalah karena dia jahat. Tapi dia the right to life. Kalau kamu dimasukkan ke penjara sekarang yang overcrowding, itu sama dengan melemparkan ke laut kan gitu yang banyak buaya kan gitu kan. Kamu harus menyelamatkan diri, the right to life. Jadi harus dilihat juga dalam konteks seperti ini, dalam kelemahan sistem peradilan kita belum terpadu. Nah, jadi dalil saya adalah sistem peradilan kita harus dibuat terpadu untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi terjadinya suap menyuap di dalam proses peradilan pidana. Kalau kembali dalam kasusnya Tom dan kemudian kasusnya Hasto, yang tadi ada judicial caprice ya, itu kalau itu diteruskan akan juga mengganggu kepercayaan publik pada pemerintahnya Pak Prabowo. Ya, di ujung sana kan, kalau saya tidak percaya kepada jaksanya, saya tidak percaya kepada polisinya, percaya pada hakimnya, tapi presidennya diam, kan begitu bergeming kan gitu ya. Kan at the end kan gitu ya. Nah, apakah nanti di pemilihan, nanti di ujung pemerintahannya atau di tengah-tengahnya kan kita nggak tahu kan gitu ya. Selalu ada kemungkinan ke arah sana kan itu ya. Nah, jadi judicial caprice itu harus dipertimbangkan karena kita memang sungguh-sungguh menghadapi itu. Misalnya saya suka mengikuti survei-survei yang dilakukan oleh Kompas ya. Itu nilainya itu nggak sampai di bawah 60%. Penegakan hukum. Jadi percaya nggak Anda sama hakim? Percaya nggak Anda sama polisi? Percaya sama jaksa? Sama advokat? Pokoknya lah ya secara umum. Itu di bawah 60%. Artinya kalau kita pakai praktek di kampus, itu nilainya C. C, jangan C minus, artinya nggak lulus. Dan itu dari tahun ke tahun loh, kalau lihat itu grafiknya itu kan. Jadi di atas itu udah judicial caprice. Saya nggak percaya. Gitu. Jadi artinya langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong, amnesti kepada Hasto sebagai savior, sebagai penyelamat terhadap kerusakan dalam dunia peradilan. Ya, tapi harus hati-hati karena ada perasaan loh. Kenapa hanya dia kan gitu? Memang hukumnya sih secara itu kan personal, kan individual kan gitu ya. Tapi dalam kasusnya Lembong ini, pelaku kan yang disebut pelaku ini kan semuanya. Memang dalam hukum pidana itu bisa memperluas pelaku kalau ada penyertaan. Jadi memang dia nggak melakukan, tapi dianggap dia ikut kontribusi kan gitu ya. Ada meeting of mind kan gitu. Makanya kan kemudian namanya memperluas siapa pelaku. Nah yang ada di kasus Gula Tom Lembong itu kan ada beberapa orang. Kan ya selain swastanya, tapi juga kan ada dari BUMN PPI itu kalau nggak salah, atau direkturnya kalau nggak salah ya. Nah kenapa dia ini yang paling dekat nih kan mereka ini. Yang kasusnya sebenarnya kan sekarang kan bergeser bahwa lebih bayar kan gitu. Jadi artinya perusahaan swasta itu kebanyakan dapat duit kan gitu kan. Itu logika jaksanya kan. Jadi berarti kan ada perbuatannya Lembong di sana dan juga penyertaan dengan yang lain-lain pejabat dari BUMN itu. Nah, yang paling mereka rasakan ini loh, ketidakadilan kan gitu ya. Kenapa saya nggak ikut dong kan kenapa dia dibebaskan? Karena saya kan nggak berdiri sendiri. Ini kan satu delik, itu kan satu tindak pidana kan gitu. Kok saya nggak? Nah itu maksud saya itu harus kemudian harus mitigasi lah ya. Artinya apakah kemudian
kalau Tom Lembong mau diabolisi, semua kasusnya di drop sebagai bentuk implementasi dari equality before the law. Kalau begini kan ada yang dihentikan, ada yang diteruskan gitu. Ya, tapi paling tidak menurut saya ada penjelasan karena kita nggak pernah ada penjelasan itu ya. Nah, saya menyebut individual atau personal karena kita baca undang-undang kan gitu ya. Tapi kan belum pernah ada penjelasan yang menurut saya secara resmi. Oke, ini ke Pak Lembong karena itu individual, karena dia tokoh politik kan begitu ya. Jadi pemerintah melihat bahwa memang hanya dia yang berhak untuk memberikan. Nah, yang lain itu ada kriminalnya supaya dipertanggungjawabkan menurut hukum. Kan nggak ada penjelasan yang detail begitu kan. Yang ada adalah disisakan orang dengan pikirannya kan gitu, perasaannya. Nah, yang dirasakan sekarang khususnya yang dekat yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana ini ketidakadilan. Kok equality before the law-nya di mana kan begitu. Nah, itu saya kira jadi penjelasan-penjelasan itu perlu supaya orang melihat kan gitu, bisa melihat. Dan memang kita juga sering begitu, tidak ada penjelasan. Nah, termasuk ilustrasi kalau saya agak sedikit menyimpang tapi masih ada relevansinya KUHP ya sekarang ini kan yang berkaitan dengan peradilan pidana. Kan banyak masukan-masukan yang sudah diberikan supaya lebih baik kan gitu ya. Tapi dalam 2 hari tiba-tiba udah disetujui, udah siap mau diundangkan. Loh, yang diusulkan misalnya Pradi ya, kita ada DIM, kita udah serahkan itu banyak. Itu diterima atau ditolak kok nggak dijelaskan. Ini nggak diterima karena apa, ditolak karena apa. Jadi kan bisa kita lihat, oh iya ternyata argumentasinya benar. Kita terima kan. Kalau ini kan mungkin dibaca aja juga barangkali enggak. Jadi dengan kata lain penjelasan-penjelasan yang seperti itu kita memang hampir nggak ada ya. Sehingga akuntabilitas kan itu kan sebenarnya transparansi. Penjelasannya kan demi rekonsiliasi nasional. Lebih untuk Tom Lembongnya, untuk yang lain dan itu diterima, diterima. Ya. Tapi kan isu yang kedua kan sekarang, loh kenapa yang lain nggak? Kan dia tinggal dijelaskan. Ya hanya Tom Lembong karena hanya secara politis yang dilihat memang sehingga digunakan kewenangan itu hanya Tom Lembong, yang lain nggak. Karena misalnya kata deliknya ada di sana tindak pidana. Oleh karena itu biar nanti kemudian peradilan nanti yang akan yang skrutini dan seterusnya. Kalau sebagai dosen gitu, apakah sebaiknya tidak dihentikan aja semuanya? Pendapat pribadi. Ya, sebagai pendapat pribadi. Pertama saya setuju bahwa memang terasa ada ketidakadilan itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang semuanya itu diberikan ya amnesti atau abolisi ya. Atau yang kedua dijelaskan. Jadi dengan kata lain dijelaskan. Jadi dalam rangka akuntabilitas. Kamu nggak dapat karena kamu tidak termasuk dalam pertimbangan atau kriteria untuk mendapatkan itu. Kriterianya adalah A, B, C, D, F, G kan gitu. Kamu nggak memenuhi syarat. Nah, tinggal orang nanti bisa melihat kan itu ya. Yang ini kan nggak terjadi, orang mereka-reka kan. Kenapa saya enggak? Kenapa yang enggak kan gitu kan? Dibiarkan. Nah, itulah ini unsur-unsur atau elemen-elemen yang akan mendukung ke arah judicial caprice yang saya katakan itu tadi. Ini kan itu menjadi ketidakadilan yang dirasakan yang menyebabkan seketika dia tidak percaya pada aparatur penegak hukum itu sendiri dan seterusnya. Ya, tapi kan itu juga kalau bicara soal kriteria kan memang undang-undang soal amnesti abolisinya juga masih tahun 54 kan. Ya, tapi presiden kan pasti ada kriterianya sendiri dong. Ya, artinya menurut presiden kan gitu, kan nggak mungkin ujuk-ujuk udah kasih sama si Anu aja kan gitu, pasti ada dong kriterianya kan itu ya. Nah itu yang perlu ya didengarkan paling tidak ya, tapi memang idealnya semua diberikan. Itu lebih karena toh juga importasi gula ini kan semua kan transparan. Lah, itu sebelum dan sesudahnya ada kok. Kenapa ini yang dipilih kan gitu kan? Ya, justru di situ. Justru di situ masalahnya adalah ketika kasus ini diajukan hanya Tom Lembong yang dijerat pidana. Menteri-menteri yang lain yang juga kemudian juga melakukan importasi gula nggak kena. Oke. Ketika Tom sudah dipidana, kemudian dihentikan. Sementara yang lain diteruskan. Perkara yang PPI kan diteruskan juga kasus itu. Nah, di sini kan ada sebuah ketidak-equality-an, ketidaksamaan di muka hukum sebetulnya yang terjadi. Ya, misalnya ada 2 kemungkinan itu. Tapi bisa juga kan begini. Ketika importasi ini ada dusta di dalamnya kan bisa juga kan. Artinya mereka nyopet, mereka nyolong kalau bahasa kasarnya kan itu ya.
Nah, itu tinggal dijelaskan aja. Ada loh. Kan bahasanya yang saya baca dalam media itu adalah kelebihan bayar kan gitu. Pertanyaannya apakah kelebihan bayar itu nanti di belakang dia terima lagi misalnya kan gitu. Tinggal itu yang dijelaskan. Kalau ada begitu memang masuk akal. Ya, masuk akal. Tapi kalau untuk Lembong kan yang banyak dibicarakan nggak ada mensreanya. Artinya dia tidak menerima apapun kan itu kan antara lain kan gitu ya. Jadi itu pernyataan dari hakim kan itu ya, yang kemudian menjadi bahan perbincangan. Ya, nggak ada mens rea, artinya nggak ada yang harus dia pertanggungjawabkan karena nggak ada unsur subjektifnya, yaitu nggak ada kepentingan pribadi dalam melakukan ini kan. Kalau dalam pengadilan kan orang bodoh kan nggak jadi dasar untuk menghukum kan, tapi orang nyopet, orang nyolong itu dasar untuk menghukum orang. Nah, pertanyaannya adalah apakah pelaku yang lain ini ada unsur itu, tinggal dijelaskan. Mungkin di dalam dakwaan jaksa ada itu ya, tinggal dirujuk aja dakwaan jaksa, ya tinggal dibuktikan di pengadilan kan gitu, jelaskan gitu ya. Kalau Lembong kan sudah dinyatakan nggak ada kan, nah yang lain apakah ada kan gitu. Oke, kalau kembali ke DPR, Bang Luhut gitu, sebagai orang yang pernah aktif di YLBHI, orang yang motor gerakan demokrasi dan lain sebagainya gitu. Banyak orang agak susah melihat DPR itu ya. Pada satu sisi kasus permintaan amnesti dengan cepat diputuskan, ya kan? Tapi kalau kita lihat juga ada surat dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar ada pemakzulan terhadap wakil presiden, sampai sekarang juga tidak diproses gitu loh. RUU perampasan aset juga tidak diproses gitu loh. Kenapa bisa terjadi perbedaan penanganan terhadap surat-surat yang juga sebetulnya cukup penting juga sebetulnya? Ya, pertanyaannya DPR kita ini, apakah DPR sebagaimana kita baca dalam tulisan-tulisan klasik trias politika, pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu dipisahkan secara absolut ya, supaya ada check and balances kan gitu. DPR pembuat undang-undang, presiden pelaksana undang-undang. Ya walaupun ada teori yang lain, kita tidak menganut secara absolut kan itu, tapi tetap ada pemisahan ya kekuasaan itu untuk check and balancesnya. Kalau betul ya bahwa pemberian abolisi ini ya tidak ada pembicaraan di DPR, tapi hanya pimpinan itu DPR. Artinya bahwa DPR sekarang ini tidak sebagaimana dalam seharusnya dalam undang-undang ya, itu ada check and balances untuk pemerintah. Tapi artinya bagian dari pemerintah itu sendiri kan gitu ya. Jadi dengan kata lain kita tidak lagi negara hukum dengan trias politikanya kan gitu. Tapi memang itu banyak dirasakan ya, banyak itu dirasakan. Dan misalnya pemerintahan sekarang ini kan ada koalisi kan, koalisi dengan fraksi-fraksi, artinya dengan partai politik fraksi-fraksi yang ada di DPR. Cuma salah satu kan yang tidak masuk kan, yaitu PDIP kan. Dan Nasdem. Oh iya, dan Nasdem. Nah, Nasdem belum lama kan bilang total mendukung pemerintah. PDIP bilang kami tidak oposisi, mendukung kan, juga. Mendukung juga. Jadi dengan kata lain sudah tidak ada lagi trias politika itu. Yang ada adalah presiden. Nah, tinggal sekarang presiden ini demokratis apa enggak kan gitu. Dia menjalankan rule of law atau rule by law kan gitu. Nah, yang khawatirnya adalah kita udah mengarah kepada rule by law. Dengan trias politikanya nggak jalan, maka yang jalan adalah rule by law jadinya. Artinya law yang menurut pikiran presiden. Law yang menurut pikiran pemerintah, bukan law dalam arti undang-undang dasar, di mana undang-undang dasar itu kan mengatakan harus ada rule of law kan gitu, di mana ada check and balances dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kasus ini saya kira mengkonfirmasi itu ya. Jadi DPR reses tapi bisa di-quote sebagai DPR setuju kan gitu kan. Nah, ini indikator saya kira yang bukan sterilisasi, bukti yang nyata lah kan itu. Tapi dalam kasusnya kembali lagi surat Pak Tri CS soal permintaan pemakzulan Gibran sampai sekarang nggak dibahas, nggak dibicarakan, nggak ada keputusan. Ya, artinya bahwa
presiden melihat bahwa itu nggak ada perlunya kan. Nggak ada perlunya. Ya saya kira solusi sederhana nggak ada perlunya. Karena kalau normal itu kan paling tidak kan dibahas. Dia bilang no kan gitu ya, atau yes kan gitu kan. Kan dibahas. Terus case close kan? Ya case close kan gitu kan. Tapi itu kan nggak dilakukan, dibiarkan mengambang kan gitu kan. Nah jadi dengan kata lain nggak ada lagi check and balances itu. Ya tidak ada check and balance di antara kekuasaan itu yang ada. Yang ada adalah ya rule by law. Law menurut pikiran pemerintah atau law menurut pikiran presiden. Itu yang terjadi kan itu kan. Jadi kalau begitu demokrasi kita ya begitulah jadinya, tidak ada check and balancesnya. Ya kalau presiden demokratis ya demokratislah Indonesia. Kalau presiden tidak demokrasi ya kita harus terima kan gitu. Kenapa Bang Luhut bisa DPR bisa kehilangan sikap kritisismenya, partai-partai juga bisa kehilangan sikap kritis sehingga semuanya terjadi pada ya terserah pada kekuasaan sebetulnya. Saya bukan ahli politik ya, tapi kan kita mengamati ya. Kan kita tahu bagaimana orang menjadi DPR kan. Bagaimana kemudian dia terpilih kan gitu kan. Yang paling menentukan kan sebenarnya adalah pimpinan partai politik. Ya, pimpinan partai politik ya, dari nomor dan lain sebagainya. Dan yang kemudian sistemnya itu sendiri membuat individu-individu itu kan nggak kuat. Sehingga kemudian yang terjadi transaksional kan gitu ya. Yang saya dengar ada juga partai politik yang membiayai anggota-anggotanya untuk supaya bisa masuk kan begitu. Jadi dengan kata lain proses untuk menjadi ya anggota DPR itu bukan satu proses yang normal, bukan proses yang wajar. Nah, sehingga ketika dia duduk di sana, ya dia bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Tapi mungkin dia, kalau bahasa yang lebih sarkastis, dia sebenarnya udah menggadaikan semua ya putusannya itu kepada fraksinya, kepada partainya. Jadi akhirnya tergantung pimpinan partai politik atau fraksi yang ada di DPR. Dan saya kira itu dikatakan dulu, saya ingat itu dulu ketika ada RDP di Komisi 3 ya, Mahfud MD, Bambang Pacul. Ya. Kau itu ngomong apa? Kau tergantung Korea apa? Saya nggak tahu maksudnya Korea. Tinggal kamu ditelepon, iya pak kan gitu kan. Resmi loh itu ngomong begitu. Dan beberapa kesempatan saya lihat ada diulang-ulang juga. Ini kan menjelaskan ya DPR itu semua. Jadi dengan kata lain nggak aneh dong ya, nggak aneh kalau keluarnya yang kayak begitu, ya kan? Ya jadi ada faktor sebab akibat kan itu di dalamnya. Jadi dengan kata lain nggak bisa kita mengharapkan check and balances dari DPR, tapi kita berharap kepada presiden. Kalau presiden sebagaimana pidatonya bahwa dia untuk bangsa, untuk rakyat, ya untuk Indonesia, ya kita tunggu aja kan gitu. Jadi dengan kata lain, ya tergantung kebaikan presiden aja. DPR sebagai lembaga kontrol secara politik disfungsi sebetulnya. Disfungsi. Kalau itu sih udah jelas. Loh, apakah tadi abolisi ini ya? Saya baru dapat informasi bahwa ketika reses katanya ada persetujuan ya dari DPR. DPR itu kan lembaga. Dan DPR itu fraksi-fraksi. Dan di sana sudah ada prosedur kan di dalam komisi ya. Kemudian ada pengambilan keputusan. Kan yang namanya pimpinan, ketua itu kan speaker. Itu bukan DPR. Dia hanya speaker, nggak bisa mengambil keputusan. Nah, ternyata dipersepsikan begitu atau dilaksanakan kan begitu. Pimpinan DPR menyetujui, maka kemudian bisa di-quote sebagai persetujuan DPR. Itu kan artinya disfungsi kan, itu DPR. Sebagai DPR itu kan disfungsi itu artinya. Jadi kalau tadi trias politika ya, legislatifnya sudah mengalami disfungsi, yudikatifnya juga dalam posisi sama. Sama, nggak kuat kan? Nggak kuat juga. Saya nggak kuat. Coba lihat sekarang ya, kan kita bisa lihat ya tokoh misalnya yang dari Mahkamah Agung. Mereka kan sibuk dengan perkara-perkara dan memang betul perkara terlalu banyak, jadi nggak ada waktu. Tapi bergening politiknya kan nggak ada. Kalau kita lihat itu kan, misalnya yang wibawanya itu kan nggak ada. Tapi begitulah prosesnya ya. Bisa jadi ini akibat
ya yang dikatakan oleh eksekutif tadi Daniel Aslev itu proses dari mereka ini berlomba-lomba to have more, bukan to be more. Atau istilah Daud Yusuf ada lagi. Daud Yusuf juga, Indonesia ini tidak melaksanakan sebagaimana kita nyanyikan kalau 17 Agustus. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya kan itu. Artinya sistem itu sendiri kan. Badannya aja juga memang berusaha dibangun kan, misalnya gaji hakim dinaikin, walaupun saya nggak tahu lebih banyak gimmick politik karena saya dengar sebelum sampai juga kan gitu kan, tapi jiwanya belum terbangun ya. Jadi dalam konteks penegakan hukum saya selalu berbicara peradilan yang belum terpadu. Selama peradilan belum terpadu, maka selama itu pula kemungkinan atau bahaya judicial caprice itu di depan mata. Oke. Legislatifnya lumpuh, yudikatifnya lemah, eksekutifnya mau powerful, depend on presiden gitu. Dalam hukum, organisasi advokatnya gimana? Nah, ini menarik ya. Terlupakan ya. Kayaknya termasuk juga BDM juga melupakan itu kan nggak pernah diajak untuk berbicara. Ini perlu kelihatannya pertolongan ya. Perlu pertolongan karena yang dominan di dalam organisasi advokat ini, yang dominan di dalam, nah istilah dominasi itu putusan MK loh. Dia nggak peduli hukum. Dua ada putusan MK, ada putusan Mahkamah Agung ya. Saya nggak usah menyebut nama lah kan itu ya. Rangkap jabatan dan seterusnya. Tapi ternyata karena dia memiliki resources ya atau menguasai resources yang banyak, akhirnya nggak bisa bergerak ya. Jadi padahal advokat itu adalah fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kan saya tadi sudah singgung ya, Undang-Undang Kekuasaan kan bilang, artinya yudikatif itu kan kekuasaan sama dengan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim, Mahkamah Agung ya dalam hal ini ya. Dan fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan antara lain advokat. Jadi dengan kata lain, Mahkamah Agung mestinya harus turun tangan. Saya sudah sampaikan itu, langsung, tidak langsung, melalui berbagai kesempatan. Mahkamah Agung sebagai suprastruktur, itu harus turun tangan. Dan Mahkamah Agung itu harus menjadi ex officio, ya, untuk semua sebenarnya fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tapi paling tidak untuk advokat. Saya bandingkan misalnya di Singapura. Ada namanya Law Society. Di Malaysia ada Law Society. Di Thailand ada Law Society. Di Filipina jauh lebih jauh lagi karena ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di Malaysia misalnya ada namanya semacam Dewan Advokat Nasional ya untuk kualifikasi ya untuk standar profesi advokat. Itu chairperson-nya itu Ketua Mahkamah Agung. Anggotanya Presiden Bar Association dan Rektor Perguruan Tinggi. Nah, kita sebenarnya komponen-komponen itu sudah ada, tapi tidak diformulasikan. Misalnya kalau untuk menjadi advokat, kan kita maksudnya organisasi advokat menyelenggarakan PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, harus kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi artinya sudah di situ ya. Nah, kemudian Mahkamah Agung ya adalah yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan kemudian ada fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, artinya di bawah kontrolnya dia kan gitu. Nah, jadi komponennya sudah di sana. Nah, saya sudah mengusulkan dalam peradi yang saya pimpin itu sudah menyampaikan secara resmi itu supaya Mahkamah Agung turun tangan. Jadi sederhananya kita boleh mengikut yang di Malaysia, yang mengikut di Singapura, dan ini sudah pernah menjadi usulannya Bappenas zaman dulu ketika melakukan studi diagnostik. Nah, yang disebut di Malaysia qualifying board itu ya. Jadi standar profesi yang tunggal, ya standar profesi yang tunggal. Jadi waktu itu kita usulkan supaya Dewan Kehormatan Pusat semua organisasi advokat yang ada. Jadi nggak usah lagi, memang ideal kalau semua bersatu oke lah. Tapi kan ternyata kan pecah-pecah melulu. Tapi ada satu pendekatan yang sangat efektif dan tidak sulit asal mau, khususnya Mahkamah Agung ya. Kalau yang lain kan bisa dipaksa kalau nggak mau. Yaitu
kita semua kan kode etiknya sudah sama. Semua organisasi advokat kode etiknya sama karena attach kepada Undang-Undang Advokat yang disebut Kode Etik Advokat Indonesia. Yang belum satu Dewan Kehormatan Pusatnya. Kan di dalam kode etik itu kan ada Dewan Kehormatan Pusat dan ada Dewan Kehormatan Daerah. Nah, yang Dewan Kehormatan Pusat ini yang final and binding. Jadi ini aja yang disatukan. Nah, di situ kemudian nanti nanti Ketua Mahkamah Agung nanti direkrut nanti perguruan tinggi ya, rektornya. Nah, maka advokat yang nakal itu nggak bisa loncat-loncat. Kan ada yang loncat, dimaki-maki di sana, dipecat di sini, dia pergi ke sana kan gitu. Nah, kalau sudah diadili di Dewan Kehormatan Pusat bersama ini yang saya usulkan, maka itu akan lebih baik. Jadi ini lagi berjalan nih. Saya sudah ajak paling tidak ada 22 organisasi advokat sudah setuju. Sekarang berapa organisasi advokat itu? Kalau menurut kantor Menko Polhukam waktu zamannya Mahfud MD 50. 50. Tapi ada yang mengatakan lebih dari 100 katanya kan. Tapi itu resmi itu dalam dokumennya. Nah, waktu itu sudah mau diwujudkan oleh Prof Mahfud MD ketika dia Menko Polhukam. Waktu itu produknya Perpres ya kan supaya cepat. Jadi yang konsep yang saya katakan ini dibuat yaitu disebut Dewan Advokat Nasional, tapi standar profesi. Jadi yang Dewan Kehormatan Pusat itu disatukan. Jadi kalau udah satu kan berlaku kan kalau ini ya banding kan gitu, final and binding kan itu. Tapi keburu udah berganti pemerintahan jadi nggak terjadi. Nah, jadi ini saya kira satu-satunya resep yang paling gampang. Kalau Mahkamah Agung mengatakan nggak peduli berapapun organisasi advokat, yang penting bahwa yang diusulkan untuk disumpah memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, dia akan sumpah. Karena selain kartu kan sumpah BAS atau berita acaranya sekarang. Nah, kalau mereka tidak damai, itu nanti undang-undang aja yang menyelesaikan begitu. Kalau ada 50 organisasi advokat gitu loh, di tengah kerusakan dunia hukum yang sedang terjadi gitu. Tadi Bang Luhut mengatakan legislatifnya juga mengalami disfungsi, yudikatifnya pun sudah tidak mandiri. Apakah organisasi advokat tidak juga bisa menyuarakan pikiran-pikiran atau refleksi kritis soal ideologi negara hukum itu? Atau juga seperti yang ditulis oleh Yap di sini gitu, maju tak gentar membela yang bayar? Iya, jadi akhirnya kan jadi terpeleset ke arah sana, bukan maju tak gentar membela yang benar. Ya. Kan seharusnya kan maju tak gentar membela yang benar. Itu yang dilakukan oleh Pak Yap. Ya. Kalau sekarang ini tidak begitu, jadi terkooptasi dengan kekuasaan yang besar itu. Jadi artinya tadi kan kekuasaan presiden negara, tapi kan kekuasaan polisi, kekuasaan kejaksaan itu kan besar. Jadi terkooptasi. Nah, dalam situasi terpecah-pecah, kamu nggak akan kuat. Saya sering suarakan, misalnya satu-satunya organisasi advokat, ya, Peradi yang saya pimpin memberikan DIM, ya, itu DIM yang kita berikan itu ada ratusan untuk perbaikan RUU KUHP. Kita serahkan resmi, ya, kita serahkan resmi. Sebelumnya kan juga waktu RDP kita juga udah sampaikan secara lisan, tapi nggak didengarkan tuh. Nggak didengar. Buktinya itu sudah hampir 2 minggu lalu kan udah hampir jadi itu diundangkan. Padahal nggak ada penjelasan gitu loh kemana larinya DIM kita. Kalau ditolak kenapa? Ya itu aja yang kita perlukan kan gitu supaya kita bisa lihat kan gitu. Jadi nggak terjadi juga. Nah yang terjadi adalah ada sementara organisasi advokat justru rame-rame. Ini udah baik, ini undang-undang kan gitu. Artinya dikooptasi oleh kekuasaan itu. Mana yang baik? Ini salah satu contoh ya saya sampaikan. Ada bab advokat dan bantuan hukum, itu judul babnya. Kemudian di dalam uraiannya, advokat wajib memberikan bantuan hukum. Salah dong, salah. Mati semua advokat kalau advokat wajib memberikan bantuan hukum. Karena bantuan hukum itu adalah untuk orang miskin. Yang tidak mampu untuk mengakses keadilan dalam hal ini meng-hire advokat supaya dia diwakili. Undang-Undang Dasar kan bilang, itu orang miskin tanggung jawab negara. Kok kepada warga negara? Mau itu katanya udah bagus. Bagusnya di mana? Salah. Nah, itu kita mau perbaiki. Nah, itu salah. Itu harus Nah, bantuan hukum itu, oke, kemajuan. Ada bab advokat. Kalau KUHP yang dulu kan nggak ada. Nah, bantuan hukum itu harus dipindahkan ke bagian bab
boleh tersendiri kalau misalnya dengan gerakan-gerakan bantuan hukum, tapi bisa juga di bab tersangka dan terdakwa karena dia yang membutuhkan itu. Karena dia miskin, maka perlu bantuan hukum. Dan memang sudah ada dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu ada alokasi dari APBN yang disalurkan melalui BPHN. Dan ini juga sesuai dengan teori ya, atau bukan teori lagi, doktrin. Kan ada Miranda warning atau Miranda rule. If you cannot afford one, kalau Anda tidak, the state will provide one for you. Jadi state yang harus bayar. Kok masa dia bilang itu benar? Jadi yang mau saya katakan, ada organisasi advokat yang justru telah terkooptasi. Saya diundang untuk datang, saya nggak mau datang. Saya bilang belum cukup, ini gimana? Karena saya sudah dengar udah akan mau diundangkan. Karena waktu itu menjelang reses kan mereka. Saya nggak mau, jadi saya jadi stempel itu di sana. Kan tinggal nanti kan dia bilang, oke ngomong kan gitu. Setelah ngomong-ngomong, ya sudah nggak didengarkan kan. Ini kan jalan. Kan tinggal bilang. Kan sudah kita dengarkan RDP semua. Jadi tidak meaningful participation yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang mau saya katakan, jadi nggak kuat. Karena ada 50. Bahkan konon lebih katanya. Karena itu waktu zamannya Prof. Mahfud MD itu. Karena tambah-tambah. Mungkin setiap hari. Dan yang sedihnya lagi kan adalah begini. Pensiunan itu kan sekarang menjadi advokat. Nggak ada yang salah di sana. Tapi prosesnya nggak benar. Ya, makanya kalau lihat jenderal polisi, jenderal tentara, ASN, Satpol PP, kan itu semua menjadi advokat dan tidak mengikuti banyak atau adalah ya yang tidak mengikuti sesuai dengan tahapan-tahapan itu, yaitu PKPA. Berapa ratus jam kan gitu ya, terus kemudian upah, terus magang 2 tahun berturut-turut, itu nggak dilakukan, tiba-tiba sudah jadi advokat. Nah, karena organisasi ini Mahkamah Agung tidak peduli, yang penting ada kartunya dan ada basnya. Nah, tentang bas kan di pengadilan tinggi itu Mahkamah Agung bilang, saya nggak peduli organisasinya apa, selama yang diajukan itu memenuhi syarat, maka saya akan sumpah. Soal konflik internal advokat urusan sendirilah, saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Nah, jadi ada yang dominan sekarang ini, tidak taat pada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak taat pada putusan Mahkamah Agung, tapi terus mau berkuasa. Jadi dia faktor yang dominan ya, sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan begitu. Makanya kemudian jadi keadaannya seperti ini. Jadi padahal dia menjadi harusnya penyeimbang kan. Independence of judiciary itu memerlukan advokat yang kuat dan independen. Kemudian dalam rangka kenegaraan, kan advokat itu juga negarawan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Yap ini. Luar biasa lah. Makanya ketika ditanya tadi di awal, apakah ada Yap-Yap yang baru? Mestinya ada ya. Tapi kalau saya disuruh nyari, itu mirip ketika dialog, pernah nggak dengar dialog Gajah Mada itu orang Jawa atau orang Batak? Nah, ada yang bilang Jawa. Enggak, itu orang Batak. Nah, caranya gimana? Coba kau pergi ke Jogja, ya, dalam 10 menit paling tidak kamu ketemu 10 orang tuh mukanya mirip dengan Gajah Mada. Ya, kalau pergi kamu ke Jogja nggak akan ketemu, tapi kalau pergi kamu ke Medan, ya akan ketemu, itu lebih banyak. Jadi kesimpulannya jadi itu yang yang terjadi sekarang ini. Oke, kalau kita lihat cerita dari awal tadi, artinya kerusakan dunia hukum itu udah demikian parah ya? Parah sekali. Parah sekali. Karena kan tadi kan organisasi advokat, ya. Ini mestinya kan di luar sistem. Artinya bisa dia lebih independen menyuarakan. Itu tidak akan mungkin lagi terjadi. Nah, itulah saya katakan, saya himbau kepada Ketua Mahkamah Agung, sitolah ini masuk, simple aja, ikutin aja apa yang dilakukan di Malaysia itu ya. Dia chairman dari kayak Law Society kan begitu. Nah, kemudian trias politika itu kan ya, terjadi. Dan yang lebih bahaya lagi, nah, itu kan ketika RUU KUHP yang dibicarakan. Ini konsep to have more atau to be more. Yang kita butuhkan kan to be more, bukan to have more. Nah, tadi survei-survei yang saya katakan, itu terus itu berapa tahun, konsisten itu. Itu nggak lulus, itu konsisten. Kalau memang tingkat kerusakan dunia, ini kan intangible asset sebenarnya. Aset yang intangible yang rusak demikian parah. DPR-nya mengalami sebuah pelapukan, kekuasaan kehakimannya juga hal yang sama, organisasi advokatnya pun berantakan, nggak karu-karuan. Dari mana ini harus diperbaiki? Itu pertanyaan yang benar ya, tapi sulit saya kira untuk menjawabnya ya. Nah, kalau kita melihat hukum di Indonesia ini berinduk pada politik kan. Berinduk pada politik.
selama politik tidak sehat, ya, selama politik tidak punya wawasan, ya, yang seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 45, yaitu yang sesuai dengan cita hukum Undang-Undang Dasar 45 itu rule of law bukan by law, maka selama itu pula tidak akan ada perbaikan. Selama itu pula tidak akan ada perbaikan. Artinya kita akan mengarah kepada siapa yang kuat, itulah yang menang. Betul. Dan tidak ada lagi keadilan. Betul. Betul sekali. Itu betul sekali. Dan itu kita lihat sehari-hari kan itu kan, sehari-hari. Jadi apalagi belakangan ini kan di mana kekuasaan itu semakin terkonsentrasi, di mana aparat penegak hukum itu bagian dari kekuasaan itu, maka orang takut sekarang mengkritik. Karena apa? Kriminalisasi. Terlalu banyak kesempatan untuk mengkriminalisasi. Sekarang kamu misalnya medsos, kamu mulai teks gitu loh, yang ini kan bisa masuk dari situ. Ada undang-undang ITE. Ya, sampai kemudian yang banyak diulang-ulang orang, ya gampang mengkriminalisasi kamu. Nanti tinggal dicari. Jangan-jangan kamu pernah naik motor tidak pakai helm, kan begitu ya, kamu bisa polisi masuk dari sana kan gitu. Artinya ilustrasi kan untuk mengatakan. Jadi betapa rapuhnya ya hukum itu ya bisa remuk ya di tangan kekuasaan itu sendiri, yang kemudian diteruskan melalui cabang-cabang kekuasaan, dalam hal ini polisi, jaksa, dan termasuk pengadilan. Oke. Kalau 80 tahun kemerdekaan, Bang Lut sebagai aktivis dan sebagai lawyer dan sebagai dosen sudah merasakan kemerdekaan yang sejatinya itu? Sudah bisa disimpulkan kan bagaimana hukum kita ya, karena saya dunianya di situ, baik secara akademis, praktek ya, aktivis gitu ya. Ya kita belum merdeka, belum bebas ya. Equality before the law kan itu tadi kan, hukum imparsial, impersonal, fair dan objektif kan nggak terjadi kan. Ada preferensi, ada selektif ya, law enforcement dan lain sebagainya. Dan itu ditunjukkan oleh pers yang selalu berulang-ulang. Saya selalu clipping itu ya, data-data antara lain Kompas ya itu ya. Itu nilainya C. Nilainya C di bawah 60%. Puas nggak Anda terhadap aparat penegak hukum? Di breakdown itu jaksa, hakim, advokat dan lain sebagainya. Nggak pernah ada nilai yang lulus. Jadi artinya kita belum merdeka kan itu kan. Jadi dengan pernyataan saya ini didukung juga dengan survei-survei yang dilakukan selain pengalaman empirik ya secara pribadi. Dan itu ujungnya adalah kemauan politik. Kemauan politik. Sejauh politik tidak punya keinginan untuk memperbaiki, maka selama itu pula akan menjadi kian buruk dan kian buruk dan akan mengarah pada semacam negara kekuasaan gitu. Ya kita sudah negara kekuasaan sih ya, sudah negara kekuasaan. Nah itu kan permainannya kan antara rule of law dengan rule by law kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Kepres tadi yang mengatakan diberikan abolisi law kan itu kan. Tapi begitu kita masuk ke dalam persetujuan DPR katanya kan, loh DPR reses kapan dia memberikan persetujuan kan gitu? Apa ditanya satu-satu melalui WhatsApp kan gitu? Nah itu menjelaskan kan gitu ya, yang secara telanjang kan gitu ya. Tapi optimis Indonesia akan bisa memperbaiki sampai pada Indonesia di 100 tahun nanti di 17 Agustus 2045? Kita berdoa kan, karena kita negara Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, mari kita bawa di dalam doa kan itu. Karena setiap ada kegiatan kan kita selalu mulai dengan doa kan. Kita mulai dengan doa. Jadi hanya kekuatan doa lah yang kita bisa andalkan. Semoga dengan doa itu maka kemudian kembali ke jalan yang benar kan itu. Sebagaimana diharapkan gitu. Oke, Bang Luhut, terima kasih ya. Terima kasih. Mas Budiman, terima kasih diundang ya. Ya, itulah obrolan saya dengan Luhut Pangaribuan, bahwa 80 tahun Indonesia memang merdeka dari kolonialisme Belanda, tapi dari sisi hukum mungkin bangsa ini memang jauh dari kata merdeka. Ketika equality before the law hanya ada di teks konstitusi, tetapi jauh dari praktek. Ketika kekuasaan kehakiman ada di teks konstitusi, tetapi dalam prakteknya juga masih sangat-sangat jauh. Silakan like, share, dan komen. Bye.